Di tengah-tengah itulah boleh dibilang muncul ide, sepertinya kita perlu hadir pabrik piringan hitam di Indonesia. Ambil smartphone, buka platform digital, lalu mainkan lagu-lagu yang ingin didengarkan. Para penikmat musik kini telah terbiasa mendengarkan musik dengan cara ini berkat teknologi. Namun tampaknya tak semua kalangan memilih jalan praktis ini. Tak sedikit dari mereka yang masih memilih cara lawas dalam mendengarkan musik, seperti melalui medium piringan hitam. Salah satu alasannya, apalagi kalau bukan kualitas suara yang dihasilkan, yang jelas berbeda dengan format digital. Tak hanya itu, piringan hitam juga seolah menjadi simbol gaya hidup retro yang estetik. Pantas jika piringan hitam pun dipilih menjadi barang koleksi, seperti yang dilakukan Johan Mantiri. Berawal dari hobi mendengar musik dari piringan hitam, lalu mengoleksi, Johan pun melihat adanya potensi bisnis. Terlebih banyaknya peminat yang mencari piringan hitam di sosial media. Dari situ, Johan pun mendirikan PHR Record. Awal muasalnya adalah sebenarnya dengan cepat aja saya sampaikan bahwa sebenarnya dimulai dengan hobi. Hobi koleksi-koleksi, kebetulan hobi ini bukan cuma saya. Anak saya namanya Arnold juga ternyata senang dengan koleksian ini. Singkatnya setelah kita koleksi, ternyata udah lumayan banyak. Udah menuju ribuan ya. Kita pikir seperti apa? Ternyata ada yang double-double. Ya, singkatnya, kita coba waktu itu saya masih ingat, boleh dibilang itu tahun 2012 sudah banyak dan kita coba jual melalui Facebook dan waktu itu sosmed Kaskus. Ternyata direspon dengan baik. Setelah itu permintaannya memang karena kita juga banyak dan koleksi tetap jalan. Akhirnya kita pikir coba deh ini kita memulai di 2012 untuk online, 2014 tepatnya kita buka cabang pertama di STC Senayan, buka toko offline. Nah setelah itu berjalan, ternyata dari waktu ke waktu semakin diminati. Peluang itu semakin besar kala pandemi melanda. Permintaan akan piringan hitam semakin berdatangan. Johan lalu menangkap peluang tersebut dengan melakukan ekspansi bisnis. Selain membuka cabang toko baru, Johan juga memberanikan diri membuka proyek pembuatan piringan hitam pada 2021 yang diproduksi di Eropa. Ledakan permintaan pun terjadi usai PHR Records memproduksi ulang piringan hitam milik musisi nasional, mulai dari Gombloh, Glenn Fredly, Nadine Amizah, hingga Hindia. Seiring dengan perjalanan waktu, sehingga kita di 2023 ya, boleh dibilang awal ada kesempatan setelah kita pikir-pikir, ya udah kita investasi. Makanya kita bangun pabrik di 2023 ya, tempatnya di sini mungkin tadi sudah bisa lihat kita punya pabrik sedang produksi, bahwa di Januari kita build, akhirnya di 2023 tepatnya 5 Agustus 2023 kami grand opening produksi pertama pabrik piringan hitam atau PHR pressing, yaitu di Cengkareng, di mana kita mulai produksi tanggal 5 Agustus 2023. Kami hadir setelah 50 tahun di negeri ini. Jadi sampai saat ini kami satu-satunya yang punya pabrik piringan hitam di Indonesia. Sejak Johan mendirikan PHR Pressing, sudah ada puluhan musisi bekerja sama. Salah satunya Noah, yang dulunya bernama Peter Pan, yang baru saja merilis piringan hitam album paling larisnya, Bintang di Surga, sebagai peringatan 20 tahun berkarya di industri musik Indonesia. Kolaborasi PHR Pressing dengan Noah atau Peter Pan ini menarik minat para penikmat piringan hitam. Fahri, kolektor piringan hitam ini pun tak mau ketinggalan. Ini Peter Pan ya, Bintang di Surga. Ini salah satu yang menurut saya masterpiece juga ya dari Peter Pan. Proses awal tahu informasi ini sampai di mana Pak? Saya dari komunitas, kayak ikut komunitas PHR. Jadi sebelum rilis pun kita sudah diinfokan dari adminnya kalau ada pre-order Peter Pan gitu. Kecintaannya terhadap piringan hitam membuatnya terus mencari koleksi-koleksi langka yang ada di dunia.
Tak tanggung-tanggung, Fahri bahkan sudah mengoleksi hingga ratusan keping piringan hitam. Ya, koleksi sekitar 500 hampir 600 ya, 600. Saya biasa daftar di Discog, jadi saya ngelihat dari setiap film kan ada serial numbernya. Serial number saya lihat di Discog, oh ini berarti keluarannya dari negara mana, pressingnya kapan, itu kelihatan semua di Discog. Untuk vinyl yang termahal saya dapat pertama Vakansi ya, albumnya White Shoes. Kemudian Gur Gypsy, ini saya juga dapat. Itu yang paling mahal sih. Sama triple-nya si Naif juga cukup mahal juga. Awal-awal Badai Pasti Berlalu pasti semua kolektor itu mas item ya. Tapi kemudian ketika PAR rilis remaster lagi Badai Pasti Berlalu ya mungkin udah shift ya. Kedepannya mungkin saya yang coba saya koleksi dari luar sih sebenarnya. Tapi kalau Indonesia mungkin ya Chrisye ya. Saya kolektor vinyl Chrisye, saya udah dapat beberapa, tapi ada yang masih banyak yang belum. Kualitas audio yang lebih jernih menjadi salah satu keunggulan piringan hitam, sehingga pilihan untuk mendengarkan musik jatuh kepada piringan hitam ketimbang musik platform digital. Masalah ini ya, masalah kita merasa memiliki ya dibanding streaming. Kalau streaming kan ya kita dengar, tapi habis itu ya kita tidak bisa ngelihat cover artnya, kita nggak melihat insertnya, kita nggak megang. Sama seremoni untuk ngebuka, ngebersihin, kemudian masang, kemudian kita nyalain ampli apa segala, nah itu yang kita enjoy-nya di situ. Selain kualitas audio, salah satu yang menarik dari piringan hitam adalah turntable. Alat pemutar piringan hitam ini memiliki gaya khas dan kesan vintage yang menarik perhatian. Equipment aja untuk tools itu sudah lebih terjangkau. Kalau dulu Anda mau main di musik ini atau ibarat itu mendengar, itu paling tidak perlu 4 komponen tuh. Anda harus punya turntable pasti, Anda perlu phonostate, Anda perlu ampli dan perlu speaker pasif. 4 komponen itu tidak ada. Tapi kalau sekarang itu sudah one stop service and solution. Sudah ibarat itu di dalam satu unit itu bisa dengar. Dengan harga yang relatif boleh dibilang itu terjangkau, mulai 1 jutaan something itu udah bisa. Bangkitnya kembali industri piringan hitam tak hanya membangkitkan memori semata, namun mengembalikan nyawa pemusik dan penikmatnya untuk bisa merasakan musik seutuhnya melalui album fisik yang menarik. Ya kedepannya mungkin ya lebih banyak musisi Indonesia yang bisa bukan pindah musik ke vinyl ya, tapi sebagai achievement dari musisi sendiri. Kalau dengan vinyl itu mereka sudah mencapai milestone tertentu kalau memang dia layak untuk memakai untuk di lagunya digunakan di vinyl gitu, sebagai achievement aja, sebagai milestone mereka sebagai musisi.